Hai guys, kita dari kelompok 5 dengan judul Berpikir Kritis. Ini kenalin dari ini Akil, ini ada Adel, ini dari Uswa, ini anak Lola. Jadi kalian harus for watching buat video kita. Ini loh, kita lagi bahas tentang resesi ekonomi. Kemarin kan Menteri Ekonomi bilang kalau kita bakal kena resesi ekonomi pada tahun 2023. Masa sih? Coba aku lihat beritanya. Ini Kayaknya beritanya gak dari sumber resmi deh. kok kamu tahu? Soalnya kemarin aku lihat di Kompas, katanya Bu Sri Mulyani, Indonesia akan kuat dalam menghadapi resesi. Tapi kemarin aku juga lihat di Kompas, kata Bu Sri Mulyani, Indonesia bakal kena guncangan resesi global tahun 2023. Kamu lihatnya gak sampai akhir sih. Kata Bank Dunia bahwa mengatakan dunia akan mengalami penurunan ekonomi. Kata Bu Sri Mulyani juga Indonesia akan mengalami kegelapan ekonomi. Tapi Indonesia diprediksi akan kuat karena kita bisa melihatnya dari masa pandemi akan bangkit itu. Oh, jadi Indonesia nggak kena resesi ekonomi ya? Bisa jadi. Kok bisa ya Indonesia bertahan dalam global resesi ekonomi? Itu karena pemulihan yang kuat tercermin dari kinerja pertumbuhan Indonesia yang mencapai level 5. Selain itu, level domestik bruto Indonesia sudah mencapai 7,1% pada pertama 2022, berada di atas level sebelum terjadi pandemi. Namun menurut ahli ekonomi, pertumbuhan Indonesia akan mengalami penurunan 5% dari tahun 2023. Ini tidak kemungkinan Indonesia akan terjadi resesi. Guys, sebenarnya penyebab resesi ekonomi itu apa sih? Jadi penyebab resesi ekonomi itu disebabkan oleh adanya faktor kenaikan laju inflasi. Kemudian adanya pandemi COVID, terus juga membuat kelambatan di laju ekonominya. Dan bisa berdampak pada perekonomian Indonesia loh. Contohnya permintaan bahan baku industri yang menurun, lalu akibatnya terjadi penurunan harga komoditas ekspor unggulan, bisa menyebabkan tekanan pada sisi ekspor. Bisa juga berdampak pada kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan juga dapat terjadinya banyaknya PHK. Bukannya itu secara real udah terjadi tekanan ya? Kan terlebih lagi 2023 adalah tahun politik, jadi para pengusaha pasti akan menghindari ekspansi. Iya, jadi pemerintah hanya memberikan sinyal adanya ancaman resesi. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kemungkinan buruknya? Untuk mempersiapkan dari kita resesi, kita bisa mengulangi untuk mengatur keuangan, melakukan investasi, dan sebagainya. Bisa juga dengan hal sederhana seperti menyiapkan kebutuhan secara mandiri dengan bercocok tanam, memelihara ayam, lele dan lain-lain. Terus menghentikan hobi belanja dan memberikan barang yang tidak bermanfaat untuk keperluan finansial kita. Jadi kita emang harus pilih-pilih berita ya untuk kita serap agar kita tidak termakan hoax. Dan harus baca berita sampai akhir ya. Kalau nggak gitu ya gini akibatnya. Iya. Nah teman-teman, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai seorang mahasiswa harus mencerna berita terlebih dahulu agar kita terhindar dari hoaks.